Tio Purwanto selaku trainer Sulap Kusuk, serta yang saya cintai pula teman-teman Wisangka Solo. Kita sebut Wisangka Solo. Yang Wisangka Sukoharjo, Sukoharjo ngerti kadang-kadang udah Wisangka Solo gitu ya. Ojo Wisangka BFD dan Wisangka Solo itu aja. Karena kita sudah dimarahin Wisangka Solo, Wisangka Solo kita ini. Rotok mentereng sithik. Wisangka Solo. Wisangka dalam nanti teman-teman orang asal surat cetok. Pertama-tama kita panggil puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di kesempatan pagi ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan serta waktu yang sangat luar biasa sehingga kita bersilaturahmi bersama di tempat ini dalam keadaan sehat semua ini. Alhamdulillah. Dan berikutnya sesuai dengan program kita terkait dengan HRD adalah kita hari ini adalah pelatihan sholat kusuk yang alhamdulillah akan disampaikan oleh trainer kita Bapak Setio Purwanto. Beliau adalah dosen psikologi UMS lulusan UGM. Teman-teman dulu waktu ya sudah pernah dengar Ustadz Abu Sakan? Dulu sering keluar di Metro TV. Pernah ya? Belum pernah ya? Wah ini Mama Dedeh. Jadi kenapa sih kita mengatakan sholat kusuk ya? Sholat kusuk waktu dibenarkan oleh Ustadz Abu Sakan ya sekitar tahun 2005-an, 2000 ya sekitar itulah 2000 berapa. Jadi waktu itu dan kebetulan kalau carane Padiko ini Pak Setio Purwanto adalah cantriknya itu, cantriknya. Dia cara Padiko ini cantriknya. Jadi ini adalah murid langsung dari trainer nasional ya Pak Abu Sakan ya. Ini murid langsung. Dan alhamdulillah untuk Pak Setio Purwanto ini sudah bertaraf internasional karena secara reguler juga sudah mengisi juga di Singapura dan Malaysia. Jadi orang baik-baik ini. Dan saya kenal dengan Pak Purwanto sejak tahun 2000-an, sudah 15 tahun yang lalu, sudah cukup lama kenal. Sampai dia masih single, sampai punya anak 2, alhamdulillah tinggal di Bumpang. Di tanggoni sopo ini? Orangnya tanggoni sopo ini? Bumpang. Jadi itu motor masuk. Gemolong masuk. Baik, langsung saja mari kita mulai acara ini. Semoga dengan kita mengadakan pelatihan sholat kusuk ini, sholat kita jadi lebih khusyuk, lebih bermakna lagi dalam sendi-sendi kehidupan kita, baik di lingkungan kerja, di rumah, di sosial dan dimanapun. Untuk baiknya mohon nanti HP disilentkan atau dibuka dulu karena kita tidak ada aktivitas sama sekali untuk ini. Mohon di HP disilentkan. Pintu bisa ditutup ya, Mbak. Itu dari luar. Yes. Pintu nih kok tadi. Jadi mungkin sambutan kedua dari HRD ini selaku EO-nya, monggo Mas Taufik. Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Pada hari ini kita melaksanakan kegiatan pelatihan sholat kusuk, di mana dalam kegiatan ini agar kita semua bisa menjalani sholat 5 waktu dengan khusyuk, dengan benar, yang nantinya akan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Untuk hari itu marilah kita bersama-sama mengikuti pelatihan ini dengan seksama, dengan perasaan hati yang senang agar menciptakan suasana yang bisa mengenai, bisa masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari HRD sekian, terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan. Untuk waktu dan tempat
langsung kami persilakan kepada Bapak Setia Purwanto. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak-bapak dan ibu dan saudara sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bersama masih diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat ini. Kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ya terima kasih atas undangannya ya. Alhamdulillah saya bisa memberikan sedikit tentang sholat. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah istilahnya lebih belajar banyak tentang sholat. Nah, mudah-mudahan ini bisa menambah jika belum diketahui. Tapi jika sudah ya nanti kita saling sharing atau memberikan saling memberi. Baik, Bapak dan Ibu, tentang sholat ini di beberapa jamaah menjadi satu rutinitas ya, rutinitas itu seperti habis mandi ku tolong ibu bangun tidur terus mandi habis mandi ya itu rutinitas. Apalagi yang parah itu Mbah siapa itu? Mbah Suril itu habis tidur lagi. Habis tidur bangun tidur lagi ya, itu lebih parah. Baik, sebenarnya di dalam sholat ini tersimpan sebuah rahasia yang sebenarnya bukan rahasia karena sudah di Quran, di hadis sudah diungkapkan semua. Cuma kita kurang begitu menggali. Nah, saya tertarik mengkaji sholat ini terkait dengan bidang ilmu yang saya pelajari, yaitu psikologi, ilmu kejiwaan. Ternyata di sholat itu merupakan satu kalau boleh dikatakan sekarang itu merupakan outbound training. Jadi training yang langsung betul-betul dipraktekkan. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas, tapi ada makna-makna yang bisa membuat hidup kita itu lebih baik. Nah, kita sudah paham bahwa hidup yang tidak enak itu kan hidup yang stres gitu. Semua orang itu merasakan stres. Anak kecil stres, remaja stres, dewasa stres, mbah-mbah pun juga. Stres sudah membudaya. Gitu. Anak kecil itu bisa stres. Kenapa sih kok rewel terus tadi kamu dek? Oh ternyata stres. Nah, ini satu hal yang tidak mengenakan di dalam hidup. Nah, di dalam sholat ini menjadi satu cara bagaimana kita bisa mengurangi stres atau bahkan menghilangkan stres. Ya, kalau biasanya kita kan mengalihkan stres apa? Ngurus hari, DLL gitu kan. Nah, itu juga, tapi tidak menghilangkan itu sebenarnya, hanya mengalihkan saja. Nanti kalau kembali lagi, ya stres lagi, malah tambah stresnya, tambah masalah. Nah, ini obat stres yang paling murah meriah, wajib lagi. Ini adalah sholat.
Baik. Nah, ini satu motivasi sehingga Bapak dan Ibu nanti tertarik untuk belajar. Sebab kalau belajar tidak ada manfaatnya nggak menarik ya, Bu ya. Belajar sesuatu tapi ada manfaatnya itu senang. Apalagi ini wajib. Ya, apalagi ini wajib. Saya tidak akan memberikan sesuatu yang sudah umum kita terima, misalnya kalau nggak sholat dosa, itu sudah pasti, jadi tidak perlu kita bicarakan lagi. Jadi kita akan sekaligus nanti sedikit praktek ya, praktek bagaimana gerakan-gerakan sholat itu bisa menyebabkan tubuh kita lebih sehat. Nah, baik. Nah, ada dua skill yang ini bukan titik ya, maaf. Ada dua skill atau dua keterampilan yang harus kita pelajari ketika kita ingin belajar sholat yang lebih baik. Ya, pertama harus menggunakan keyakinan, yang kedua harus rileks atau santai. Itu dua kunci pokok. Dua kunci pokok, yakin. Karena ayatnya itu adalah di Al-Baqarah ini. Jadi mintalah tolong fasta'inu bisabri wa shalah, mintalah tolong dengan sholat. Wa innaha lakabiratun, maka sesungguhnya demikian itu berat illa 'alal khoshi'in, kecuali kalau khusyuk. Nah, sekarang bagaimana agar bisa khusyuk? Yang pertama, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim. Jadi mulaqu rabbihim itu yakin. Yakin apa? Bertemu Allah. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Nah, yang kedua adalah pasrah. Jadi yakin bahwa kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu dipasrahkan kembali kepada Allah. Pasrah ini sama dengan rileks. Kembali kepada Allah. Jadi kalau sholatnya ada dua ini, ada yakin dan ada pasrah, ketika sholat itu pasti khusyuk. Nah, karena di sini disebutkan siapakah yang khusyuk itu? Yang khusyuk itu yang dua ini di dalam sholatnya. Kemudian kalau khusyuk dapat fasilitas dari Allah, dia bisa sholat dan bisa sabar. Ini bisa sholat dengan benar, dengan khusyuk, dan akan menjadi orang yang sabar. Kalau sudah bisa sholatnya benar dan menjadi orang yang sabar, pasti akan mendapatkan pertolongan Allah. Jadi wasta'inu ini, mintalah tolong kepadaku dengan sabar dan sholat. Tapi yang demikian ini, dua hal ini susah, kecuali khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Yang khusyuk itu adalah orang yang ketika sholat itu orang yang pasrah dan yakin. Nah, maka di dalam pelatihan ini dua hal yang harus kita gali, yang harus kita latih, yaitu yakin dan rileks. Rileks ini pasrah. Coba kalau kita kehilangan handphone atau nyari handphone nggak ketemu-ketemu, sudah terlanjur di silent atau terlanjur baterainya habis, sing nyinggahke terlalu primpen. Dan ini analisisan di miskol biasanya muni rambuni 3 hari 3 malam nyari nggak ketemu. Nah, setelah 3 hari 3 malam nggak ketemu, bagaimana?
Pasrah. Pasrahnya lilo. Lilonnya terpaksa. Terus tak laki-laki. Tak laki-laki itu sudah enak daripada masih mencari karena sudah kesel wes. Nah, posisi ya wes lah. Ini posisinya rileks. Ya wes lah. Nah, ini posisinya enak. Nah, sholat itu posisinya seperti itu. Nah, nafasnya longgar, lepas semua. Nah, ada satu hadis, sholatlah kamu seolah-olah ini sholatmu yang terakhir. Wah, itu berarti mau ditembak mati. Oh, itu nggak kena narkoba. Seolah-olah mau dieksekusi. Sholatnya apa? Pasrah sudah. Nah, sikap pasrah ini menjadi syarat yang harus ada. Lawannya pasrah apa? Lawannya rileks apa? Kemerungsung. Sudah, kalau sudah kemerungsung, pengen dan cepat, pun rampung, dan rampung. Pasrah. Saya tidak ngomong di HP ini. Lagi ngomongin kalian ini. Ya Mas Murwan. Baik ya. Nih. Jadi dua hal. Baik. Jadi sebenarnya mudah sholat khusyuk itu. Kenapa kita itu kalau sudah mendengar khusyuk itu seolah-olah itu sholatnya para kiai, para syekh-syekh itu. Enggak. Jadi kalau khusyuk kita menurut Al-Quran surat Al-Baqarah 45-46 ini, maka hanya ada dua ini: yakin kepada Allah, yakin bertemu ya. Ini wajahku wajihiyah, yakin bertemu hadapkan wajahku kepada Allah. Nah, yang kedua rileks, santai. Ya, tidak boleh kemerungsung, tergesa-gesa, pengen dan cepat rampung. Apa lagi? Bertitis Pak. Oh iya. Oh, Kayaknya tentang. mau rampung HPP. Nggak habis. Baik. Sekarang kita akan bahas yang pertama. Yakin bertemu dengan Supir mana Allah. cepat bisa. Baik. Supir sholat. Ada pertanyaan dulu sebelumnya kali ini? Untuk yakin dulu Pak. Lah ya, kita bahas. Oh iya. Ini termasuk kurang rileks. Nonton macet gitu. Pak, saya lu. Nggak sabar. Ya kalau di belakang kelihatan kayak ini Bu. Tapi tidak terbaca. Kelihatan dashboardnya. Atau perlu saya majukan? Nah, Ya, perlu ya. los kader. Baik, yakin. Nah, akan saya sebutkan dulu beberapa dasar-dasarnya ya. Nah ini, jadi yakin itu implementasinya atau prakteknya itu adalah kita ihsan, iman, Islam, ihsan. Nah, ihsan itu apa? Seolah-olah kita melihatnya. Nah, seolah-olah kita melihat Allah. Seolah-olah kita melihat. Ini yang pertama. Nanti kalau tidak bisa, seolah-olah Allah melihat kita. Baik. Kalau seolah-olah itu berarti pakai mata atau bukan melihat Allah itu? Nah, karena seolah-olah berarti bukan pakai mata. Kalau pakai mata berarti melihat Allah. Karena ini kalimatnya adalah seolah-olah, berarti bukan menggunakan
Baik, kita ini manusia dibekali adanya satu tingkatan kejiwaan, ya. Yang paling dasar adalah emosi. Di atasnya ini adalah pikiran. Di atasnya pikiran apa? Apa? Budek itu di sini. Ini sore kuwi gitu. Budek ya pakai budrek. Budreknya di sini. Logika di sini. Hati. Ini perasaan. Hati itu di sini emosi. Ya? Kodrat itu Allah yang ini manusia. Jadi dalam diri kita ini ada beberapa tingkatan kejiwaan. Ada emosi, ini disebut dengan perasaan, pikiran, fokus, konsentrasi, apalagi membayangkan dan lain sebagainya. Nah, di atasnya ini adalah kesadaran atau sadar. Kalau bahasa Inggrisnya itu conscious, bahasa Jawanya itu susah saya cari bahasa Jawa. Nah, eling itu karena eling itu bisa masuk sini, bisa masuk sini. Kalau ada orang nangis kehilangan barangnya, HP-nya, nangis gembur-gembur, eling. Itu artinya sadar, gitu. Ketemu dengan teman lama, kowe eling karo aku ora? Bukan kok kowe sadar karo aku ora. Bukan gitu. Kamu ingat sama saya apa tidak? Nih. Sehingga bahasa Jawa itu susah. Eling itu ada dua makna. Padahal ini beda antara sadar dan berpikir itu berbeda. Kalau ini proses otak, kalau ini proses emosi. Nah, kalau sadar ini tidak di sini, tidak di sini. Sadar gimana? Ya sadar. Sadar. Aku sadar ya, nggak mungkin. Aku sadar ya begini saja, karena sadar itu hampir di semuanya. Nah, kecuali kalau berpikir, aku berpikir, gitu kan? Nah, ternyata sadar ini alat yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenal yang gaib. Bukan mengenal, meyakini. Ini yakin, ini gaib. Kalau bawa sadar masuk di sini ya? Ukur. Bawah sadarnya lagi mungkin. Nah, biasanya saya menyebut ini di alam suprasadar, atas sadar. Atas sadar. Nah, siapa yang temannya Inye, Pak? Kayak bunyi tahu. Baik, ini baru Inye ini baru terkenal. Baik, ya. Penasaran? Kan itu jam berapa toh, Pak? Jam 9 ya, Pak ya? SCTV? Manusia tinggalnya raju langit. Hei. Nah, itu kan karangan orang ya. Nggak mungkin manusia pengen jadi macan. Cara menggembal juga.
Apa toh? Nonton sambil jengkel. Menungso gelem dadi macan. Ning ditonton. Menungso. Baik ya. Nah, ini sadar, ini alat yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenal yang gaib. Jadi kalau tadi kita mengenal yakin, mau berlatih tentang yakin tadi, maka kita harus menggunakan kesadaran. Sadar. Baik. Mengenal yang gaib ya. Kalau di Indonesia ini kan jumlah hantu itu paling banyak. Ya, coba di Arab sendiri yang pertama kali orang meninggal di pocong itu nggak ada hantu pocong di sana. Iya, nggak ada. Oh, di Mekah nggak pocongan ya. Orang gaya dong. Itu kapan? Dari Malaysia. Ya, nggak ada. Itu yang ada itu cuma di Melayu. Malaysia juga ada. Singapura ada. Tapi Hantu karena di budel. sana Singapura sudah nggak ada kampung, jadi hantu-hantu sudah Pindah Indonesia. migrasi ke Kalimantan. Ya. Nah, kita tahu bahwa ada hantu itu bukan menggunakan pikiran, bukan menggunakan emosi, menggunakan kesadaran. Yakin di sini itu ada hantu, percaya kena ora kena. Wah, maksa ini, maksa kon percaya. Nah, setelah kita yakin bahwa tidak di sini ya Mas, di sana, dia jadi takut nanti. Bahwa ada hantu di kamar, ada hantu di kamar, maka pikiran pun akan berpikir apa? Hantu. Membayangkan wajahnya, giginya, matanya, senyumnya, ya, lirikannya, mengerikan, trikisannya, suaranya. Nah, ketika pikiran sudah ke sini, pikiran sudah tentang hantu, maka perasaannya akan seperti apa? Takut, cemas, deg-degan. Deg-degan itu sudah masuk ke perilaku. Nah, maka takut ini akan menyebabkan merinding. Ini apa namanya? Bulu-bulu berdiri. Padahal bukan karena ada hantunya, karena kita yakin bahwa di situ ada hantu. Ada apa tidak yang nggak jelas. Nyi Roro Kidul itu ada apa tidak? Tergantung keyakinannya. Kalau yakin ada, di situ itu keratonnya Nyai Roro Kidul. Nah, terus kemudian berpikir, oh kereta kencananya di situ. Maka yang gambar Raden Saleh atau siapa ya? Yang gambar kereta kencananya Nyai Roro Kidul itu karena ya pikirannya itu ke sini, yakin bahwa ada. Maka emosinya juga jadi takut. Nah, itu jadi merinding-merinding. Bahkan bisa melihat. Melihat itu bukan karena ada Nyai Roro Kidul atau tidak, karena yakin ada sehingga matanya ini melihat seolah-olah. Nah, baik, terhalusinasi. Nah, orang yang yakin bahwa ada Nyai Roro Kidul di situ kan akhirnya lenyapnya MH itu kan dikersake sama Nyai Roro Kidul. Mungkin belum tahu numpak pesawatnya. Pesawat gitu. Ya. Baik. Coba perasaannya kan lain. Kalau ini hantu kemudian lain. Coba sekarang saya rubah.
misalnya yakin ada pikiran, kalau itu nggak yakin ya karena hanya ada di film SpongeBob SquarePants. Hidupnya di mana? Di laut. Sama nggak dengan Nyiroro Kidul hidupnya di laut? Sama. Temennya. Yang satu menyenangkan, yang satu menakutkan. Baik. Nah, sekarang kalau kita bisa menyadari yang gaib yang berupa hantu-hantu ini tadi, maka kita pun bisa menyadari bahwa ada Allah. Nah, ini kita ganti sekarang. Karena Allah sudah menyebutkan bahwa Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadaku, katakanlah aku ini dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Sekarang pertanyaannya, yakin nggak bahwa Allah itu ada di dekat kita? Yakin itu ngeyel. Yakin ya? Ya, perkara mengeyel itu nanti dulu. Ya. Ya, kalau ngeyel nanti matur sama Allah, ya Allah, maaf masih ngeyel. Ya, masih ngeyel. Tapi harus yakin dulu bahwa Allah ini dekat. Jadi lagunya Bimbo itu perlu diperbaiki kalau gitu ya. Lagunya Bimbo itu gimana? Yang Tuhan itu aku dekat, salah. Aku jauh, engkau Dekat. aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau Dekat. itu gimana? Ayatnya kan jelas. Katakanlah aku ini dekat. Sudah, itu tidak tergantung apakah kita ini merasa jauh atau merasa dekat. Kita merasa jauh, Allah juga dekat. Kita merasa dekat, Allah tambah dekat. Nah, jadi ini keyakinan pertama yang harus kita pegang. Sehingga apa? Ketika kita sholat, kita aktifasi dulu kesadaran kita. Kayak kartu perdana. Aktivasi dulu. Kita yakini dulu bahwa Allah ini dekat, baru kemudian aktif. Nah, ini syarat pertama, harus belajar itu dulu. Yakin. Jadi yakin itu bukan satu hal yang harus kita harus bersih dulu, dosa kita harus sedikit dulu. Enggak. Masalah yakin itu masalah kita mau percaya apa tidak. Allah ini sudah ada di dekat kita. Percaya atau tidak? Percaya. Dekat tidak? Paling dekat? Iya, paling dekat. Oh iya, paling dekat. Tapi jangan menggunakan ini. Karena tadi seolah-olah itu bukan menggunakan pikiran, bukan menggunakan perasaan, juga bukan menggunakan mata. Seolah-olah itu adalah menggunakan kesadaran. Karena kalau dicari juga nggak ada. Muhammad, jika ada hambaku bertanya kepadamu, katakanlah aku ini dekat. Nah, di Saryono, digolek, mencari Tuhan, para pencari Tuhan. Alhamdulillah benar. TV Cari berapa itu? Saya. Ya, kalau pencari Tuhan, nggak usah dicari, karena sudah ada. Ya kan, sudah dicari. Ya. Ini listrik. Yakin nggak kalau ada arusnya? Ayo siapa yang yakin? Bukan. Coba dicari arusnya. Temu nggak dicari arusnya? Nggak ada. Dibuktikan, ayo. Silahkan. Langsung Pak pasrah. Ya mati kan. Wah, pasrah kok. Baik ya. Jadi arus listrik itu
yakin ada, wis rasa gitu. Allah itu ada di sekitar kita, nggak usah dicari. Ada yang nyari Tuhan sampai naik ke gunung. Nggak usah. Wah, apa ning gua? Mau foto mas? Mana gini ono. Bapak itu kalau malam Jumat di Masjid Agung, wah itu orang pada pencari Tuhan semua. Ada yang di bawahnya itu kentongan itu. Pengen golek aja tunggu beduk. Baik ya. Ini jadi kalau kita sholat, kita harus yakin dulu bahwa Allah ini ada. Makanya doa iftitahnya adalah ini wajah tuh. Ada yang baca itu atau Allahumma baik-baik? Ya sama saja. Cuma saya bacanya ini wajah tuh, baca iya lillahi. Karena di situ ada ikrarnya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai alam semesta, langit dan bumi. Sehingga apa? Salat doa iftitah itu bisa menguatkan keyakinan saya bahwa Allah itu berada di depan saya, depan. Nah, ini harus yakin. Sehingga ayat tadi yang mula murabihin. Nah ini kalau menurut ahli bahasa Arab itu bertemu dengan Allah ini mulaku rabbihim, bertemu dengan Tuhan itu present time. Jadi sekarang, bukan yang akan datang. Jadi bertemu Allah itu ya saat sholat itu. Ya dengan apa ya? Yakin. Nggak ada cara lain cara bertemu Allah kecuali dengan yakin. Nah, yakin dan kembali itu pasrah kepada siapa ya? Kepada yang kita yakini, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah terjawab pertanyaannya? Ya. Tambah bingung? Ya. Tambah bingung ya? Nanti akan saya lebih bingung lagi. Baik. Padang kira-kira. Iya, padang itu. Dia tidak bisa dilihat oleh mata dengan pandangan manusia yang kasar, tapi bisa dilihat oleh hati dengan hakikat keimanan. Ini jawaban Sayyidina Ali. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dengan satu kesadaran. Baik. Kalau contoh begini, ini ada kamera dua ini. Saya seenaknya sendiri gitu, makan setelah diberitahu itu kamera itu live seluruh Indonesia, sehingga saya sadar saya ditonton wong sak Indonesia, maka perilaku saya pasti berubah. Nah inilah perlunya sebuah kesadaran bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Nah, selama ini mungkin kita sholat tanpa ada kesadaran Allah, sehingga apa? Sholatnya ya namanya tidak dilihat siapa-siapa, sholatnya bagaimana? Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kelingan hasil kan. Nah itu makanya kita harus sadar. Kalau ini kan sadar terhadap Tuhan kita. Secara ilmu, bumi ini misalnya, bumi ini berputar apa tidak?
yang benar. Soe. Masa kita berputar nggak ikut pusing-pusing begitu. Soe mubeng soe. Ya. Kalau tahu kalau berputar dari mana? Ilmu. Hah? Dari Tapi kan yakin kalau ini berputar, itu sadar bahwa bumi ini berputar. Ya. Naik pesawat itu terasanya itu hanya ketika naik aja. Nanti kalau sudah di atas itu kecepatan sekitar 700 km per jam itu kayak duduk di bangku aja enggak terasa kecepatannya. Yang sadar kecepatan 700 km per jam itu pilotnya. lihat. Nah, setelah kita diberitahu pesawat ini memiliki kecepatan 700 km per jam. Hah? Maksud lo. Baru sadar. Nah, Allah pun sama seperti itu. Ini kayak nggak ada Allahnya ya? Nggak ada. Allah ini nggak ada. Ini maksud sidik ya Allah. Karena nggak terasa. Coba kalau ada, tekan. Dulu pernah ada satu kisah seorang gembala kambing itu dites keimanannya sama Sayyidina Umar. Nele, wedhus enggak tekune siji. Boten. Ngopo tuh tak tekune iki peping ndung. Boten. Ora rane weruh wedhus akeh kiamat niku. Boten iki dadi kagungan kula nek juragan. Nek juragan ora tak ganti ini. Boten. Ngopo kok ora gelem? Enak Gusti Allah. Jawaban anak kecil, Pak. Karena apa? Sadar ada Allah sehingga nah sama saya sadar di sini ada kamera ditonton seluruh Indonesia. Walaupun orang Indonesia saya nggak tahu, saya nggak bisa melihat orang Indonesianya yang nonton saya, tapi perilaku saya sudah hati-hati, sudah berubah, nggak akan cengengesan. Misalnya ada orang nyogok pakai uang, Mas, apekan, nggak berani om ditonton seluruh Indonesia. Nggak sana. Iya. Kita sudah mati aja. Waduh, Pak. Kameranya nggak pernah mati. Hei. Ini cara melihat Allah. Oke. Nah, sekarang relax. Ya. Ada pertanyaan tentang yakin? Ada yang belum yakin? Ada yang bingung? Ada yang bingung. Ya. Jadi, gampangnya begini, Bapak Ibu. Kita sholat, diyakinkan bahwa Allah itu ada di dekat kita. Pakai apa? Sadar. Jangan pakai pikiran, pakai sadar. Iya, Allah itu daru. Takdir. Nah, Allah. Kita menyebut Allah ini mengarah kepada yang dekat tadi. Allahu Akbar. Nah, kita membaca dengan keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu dekat. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah relax atau tumakninah di dalam sholat. Nah, lawannya relax tadi apa? Tergesa-gesa, ingin cepat selesai, kemerungsung, pengen cepat rampung. Wes itu penyakit semua itu. Wah, tapi nak ya disusun-susun nanti harus ini. Ya, kalau kondisi-kondisi tertentu memang harus segera ada pekerjaan lain ya. Tapi kalau sholat-sholat tertentu yang memang tidak menuntut kita untuk cepat selesai sholatnya, sholat apa misalnya subuh, sholat apa lagi?
Isya, Maghrib. maghrib bisa. Ya kalau hari Minggu tuh sholat duha, nggak masuk kerja. Sholat tahajud, sholat tahajud. Nah, baiklah, sebisa mungkin rasa atau perasaan ingin cepat selesai itu dihilangkan. Karena itu kalau sudah kemasukan itu, sholatnya pasti kacau, pikirannya nggak bisa konsen. Orang tergesa-gesa kan nggak bisa konsen. Kenapa orang mancing? Yang suka mancing. Kenapa orang mancing itu bisa konsentrasi terhadap ininya apa? Kayak apa namanya itu? Kambangan. Kambangannya itu. Sebab tumak ninah. Sebab rileks tumak ninah. Loh iya toh? Mancing tuh mak Nina. Oh mancing aku susu. Sedang pengen nanggung lagi. Nanggung lagi. Apa? Iwa nggak mau ini. Wah, mau ngece. Ngigol kok. Pasti begini. Cek. Dah, dia tuh maknanya itu. Pikirannya nggak ingin cepat pulang. Berapa menit? Berjam-jam. Kalau itu dari mulai subuh sampai maghrib. Apa itu? Berapa menit? Berapa jam? Berapa jam? Apa sih perilaku-perilaku apa yang kita tidak ingin cepat selesai? Ya, tadi mancing misalnya. Nonton film. Sampai serampung. Serampung muni-muni. Nek sholat rampung-rampung. Balik-balik. Umamnya kemaki banget. Ketika main game bareng. Baik. Ya. Waktu ngeteh. Sore-sore ngeteh. Masuk ngeteh itu kan sedikit aja kalau ngeteh. Oh, dulu dong legok. Jenenge ra ngeteh. Kehausan. Wis rasa kayak teh kayak aku wae. Kalau teh kan diseruput ya. Fokus. Dinikmati. Sholat sama seperti itu. Jadi dengan apa? Santai. Baik. Nah, ada beberapa gerakan yang memang harus kita lakukan. Seperti ini. Kita kalau melihat ini apa ini? Kucing kayu ini. Baik. Ini gerakan sholat saat apa ini? Ada nggak mirip-mirip gerakan sholat? Sujud sama apa Pak? Sama rukuk. Kalau rukuk sama sujudnya itu benar, itu stretchingnya itu seperti kucing. Padahal kucing ini kan nggak ada yang merintah. Ayo stretching. Nah nggak ada. Dia secara fitrah saja otomatis mulai. Nah gerakan sholat itu gerakan mulai. Seperti bayi. Bayi kan tidak diperintah bangun tidur. Adik ngolet. Ya usah diperintah. Malah nangis. Malah takut. Otomatis pasti bangun tidur ngolet. Nah, ternyata gerakan olahraga yang paling bagus itu gerakan ngolet, Pak. Tidak menyebabkan cedera, resiko cedera itu tidak ada. Ngolet ya. Tapi kalau sudah beban, sudah ini ada resikonya. Tapi kalau ngolet, makanya Cina itu mengembangkan ilmu Tai Chi. Itu sebenarnya gerakan-gerakan ngolet yang diperhalus. Baik. Nah, rileks atau tumak ninah itu bisa menimbulkan gelombang otaknya turun.
Makanya nanti cara pertama untuk menstimulasi, merangsang agar kita gelombangnya turun, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan. Karena gelombang otak ini penting. Orang kerja dari mulai pagi sampai siang sholat zuhur kan, ya, itu kan gelombangnya beta terus itu.